Keluarga berencana, keluarga KKN. Tidak pernah berhenti saya memantau perkembangan politik di tanah air. Bahwa kerusakan politik di tanah air itu semua bermula dari sistem politik atau sistem kepartaian setelah reformasi. Reformasi yang diperjuangkan oleh warga negara untuk memperbaiki kondisi demokrasi di Indonesia, di mana ingin mengembalikan kedaulatan berada di tangan rakyat, kini gagal total. Kedaulatan telah dibajak atau telah dibegal oleh partai-partai politik. Sehingga yang berdaulat hari ini adalah partai politik. Rakyat hanya digunakan 5 tahun sekali untuk dimanfaatkan, diambil suaranya. Kemudian rakyat tidak mempunyai alat kontrol apapun terhadap mereka-mereka yang dipilih rakyat. Orang-orang yang dipilih oleh rakyat kemudian dijadikan petugas partai. Mereka semua menjadi kaki tangan partai politik. Mereka menjadi orang-orang yang mengatur atau perpanjangan tangan partai politik untuk kepentingan partai. Jadi yang namanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat telah berubah menjadi dari rakyat untuk partai politik dan untuk kenyamanan segelintir orang, bahkan untuk kenyamanan sebuah keluarga tertentu. Ini tidak bisa kita biarkan. Kalau kita ingin mengatakan ini sebuah kejahatan politik, maka ini adalah bagian dari dosa politik partai-partai yang tidak ingin kenyamanannya diganggu. Anda bayangkan, pimpinan partai politik dengan leluasa, dengan sesuka hatinya, memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan partai dan kepentingan keluarganya. Anda juga bisa lihat di sekitar kita. Orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi apapun telah menghina akal sehat kita. Mereka menempatkan anggota keluarga mereka menjadi pimpinan daerah, menjadi pimpinan di tingkat nasional. Dengan telanjang mata kita lihat, Presiden Jokowi menjadikan anaknya menjadi wakil presiden dan diaminkan oleh seluruh partai politik yang menurut informasi pimpinan-pimpinan partai politik itu bukan hanya dikooptasi, tapi mereka terbelenggu dengan berbagai macam kasus. Dan ini semuanya rakyat tidak punya kuasa apapun. Rakyat tidak punya kontrol apapun. Anda bisa lihat seorang pimpinan daerah, begitu dia menjadi wali kota, bupati, dan gubernur, rakyat tidak punya mekanisme untuk melakukan koreksi atau melakukan recall terhadap pimpinan daerah yang gagal. Anggota-anggota DPR yang terpilih juga yang tidak amanah, rakyat tidak punya kuasa apapun. Karena mereka adalah perpanjangan tangan dari partai politik. Bahkan anggota DPR yang terindikasi korupsi dilindungi oleh partai politik. Lalu rakyat bisa apa? Maka oleh sebab itu saya mengajak seluruh warga negara yang mempunyai kesadaran dan ingin membangun demokrasi yang sehat. Bukan seperti demokrasi hari ini, yaitu demokrasi tipu-tipu. Demokrasi rasa kerajaan. Maka marilah kita bersama-sama menjadikan agenda ini untuk menjadi agenda bersama memperbaiki kondisi demokrasi negeri ini seperti layaknya demokrasi di negara-negara maju, yaitu demokrasi modern. Rumah saya akan saya jadikan tempat berkumpulnya para warga negara, tetangga yang menginginkan sebuah perubahan. Rumah saya akan dipenuhi dengan diskusi-diskusi dan membangun narasi serta menyebarkan pikiran-pikiran kepada tetangga-tetangga saya, lingkungan teman-teman saya. Semoga ini menginspirasi kawan-kawan di mana saja Anda berada. Jadikanlah rumah Anda menjadi rumah demokrasi modern. Basis perjuangan kita untuk membangun kesadaran kolektif tetangga-tetangga kita bahwa di depan mata kita kondisi politik negeri ini tidak baik-baik saja karena ulah partai politik. Apa yang kita bisa lakukan jika kita menjadi sebuah kekuatan alternatif dan kita mampu mengkonsolidasi kekuatan? Maka kita meminta kepada pemerintah, kita mendesak kepada DPR untuk merevisi undang-undang partai politik, untuk merevisi undang-undang pemilu,
Anda bayangkan undang-undang partai politik dibikin demikian sulitnya sehingga membentuk sebuah partai politik yang baru itu adalah sebuah hal yang sangat mustahil untuk kita capai. Anda bayangkan hampir 40 provinsi harus kita penuhi semua kepengurusan. Belum lagi 75% di kabupaten kota harus ada pengurus. Di kecamatan juga 50%. Ini bukan pekerjaan kecil, pekerjaan yang sangat besar. Jika Anda tidak memenuhi persyaratan itu dan diverifikasi data-datanya, maka Anda dinyatakan tidak akan bisa mengikuti proses pemilu. Belum lagi setelah kita bisa mengikuti pemilu, ada lagi jaring yang dibuat oleh partai politik. Mereka menentukan 4% parliament threshold. Jika Anda tidak mencapai 4% parliament threshold, maka Anda tidak bisa mengirim wakil rakyat di DPR RI. Belum lagi satu nih, 20% ditentukan presiden threshold. Bukan hanya mencederai, ini adalah kesewenang-wenangan partai politik menghina akal sehat kita. Anda bayangkan, hanya dengan pembicaraan segelintir orang, mereka baku atur, mereka menentukan siapa calon presiden, calon gubernur, wali kota, dan bupati. Sekalipun orang itu tidak mempunyai rekam jejak yang baik. Ini apa? Demokrasi apa seperti ini? Maka kita tidak akan bisa membangun sebuah demokrasi yang sehat jika kita membiarkan ini tetap berlangsung. Maka jadikanlah rumah Anda menjadi basis perjuangan untuk mengkoreksi sistem perpolitikan atau sistem demokrasi tipu-tipu ini menjadi demokrasi yang modern. Rumah Anda, rumah saya menjadi tempat berkumpulnya seluruh warga negara yang mempunyai keinginan dan kesadaran tentang masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kita edukasi publik agar mereka mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dan gerakan kita ini adalah sebuah gerakan yang dikenal dalam sistem demokrasi, yaitu gerakan masyarakat sipil. Bicara demokrasi, selalu hadir kelompok masyarakat sipil sebagai sebuah kekuatan yang melakukan koreksi terhadap tata kelola negara pemerintahan yang menyimpang dari konstitusi. Jangan pernah Anda takut, jangan pernah Anda khawatir dengan keberadaan rumah demokrasi modern ini. Dari sinilah kemudian kita bisa menggalang kekuatan alternatif, menghadirkan sebuah sistem demokrasi yang kita harapkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Presiden Indonesia sebelumnya tidak pernah melibatkan keluarganya dalam politik dan pemerintahan dengan begitu terstruktur, sistematik, dan masif. Dan hanya Pak Lurah lah yang saat ini mampu memecahkan rekor, baik rekor secara nasional maupun secara internasional. Bahkan sepanjang berdirinya Republik Indonesia, hanya di era rezim Pak Lurah lah praktek-praktek KKN begitu melampaui batas. Serakah, rakus, dan kejam menjadi representasi rezim yang belum pernah ada di sepanjang Indonesia ini berdiri. Di sini, Pak Lurah seperti ingin mengubah NKRI menjadi sebuah negara monarki yang tak sekedar dianggap publik syarat akan korupsi. Bahkan sebagian besar keluarga Pak Lurah ini pun dilibatkan dalam politik dan pemerintahan, yaitu dengan tanpa etika dan kepantasan. Partai-partai politik, DPR, KPU, dan MK, serta aparatur negara yang lain telah menjadi bagian tak terpisahkan atas konspirasi kejahatan rezim di bawah kepemimpinan Pak Lurah ini. Dan mendukung kejahatan Pak Lurah berarti mendapatkan fasilitas uang dan jabatan. Dan bagi yang menentangnya, hanya penjara dan kematianlah yang akan didapat, atau setidaknya dimiskinkan. Sang anak, menantu, ipar, dan kini keluarga besar Pak Lurah semua pun ikut memangku jabatan dalam pemerintahan. Setelah si Samsul menjadi wali kota Solo dan sekarang menjadi wapres, mantunya menjadi wali kota Medan, dan sang paman pun tetap dipertahankan sebagai hakim MK.
Bahkan baru-baru ini, publik pun kembali dikejutkan dengan pamannya si mantu ini yang saat ini diangkat sebagai pelaksana harian atau PLH Sekda Kota Medan. Tak cukup hanya dengan melibatkan keluarga, yaitu dalam jabatan pemerintahan, Pak Lurah pun juga memberikan penghargaan nasional berupa Satya Lencana Karya Bakti Praja kepada anak dan menantunya. Itulah mengapa banyak masyarakat akhirnya menganggap begitu parahnya Pak Lurah ini memerankan keluarga dalam praktek-praktek KKN. Di sini saya rasa hal ini benar-benar sudah melampaui batas, dan hal ini lebih dari sebuah kejahatan konstitusi serta demokrasi. Negara seolah telah dianggap sebagai milik keluarga, atau mungkin saja saat ini Pak Lurah sepertinya sedang menyiapkan keluarga berencana, yaitu keluarga yang mengatur negara dengan perilaku KKN. Nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan pesan moral kebangsaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang 45 telah dihancur leburkan. Dan selain KKN, dengan politik dinastinya, Pak Lurah pun terus membesarkan oligarki. Dan sepertinya ingin menggantikan NKRI tercinta ini menjadi negara monarki. Bukan hanya telah menjadi ante-ante asing, kaidah-kaidah nasionalisme dan patriotisme yang menopang lahirnya NKRI ini pun telah dibunuh. Bahkan di sini saya menganggap Pak Lurah tersebut telah mengkhianati cita-cita Bung Karno serta para pendiri bangsa yang lain. Bukan hanya itu, semua kejahatan yang telah dilakukan bahkan tak ada yang tersisa sedikit pun, meski sekedar kebaikan untuk rakyat, negara, dan bangsa Indonesia. Bahkan para pengamat-pengamat politik banyak yang meyakini bahwa Pak Lurah saat ini terus memelihara kemiskinan serta kebodohan terhadap masyarakat Indonesia, agar masyarakat saat ini bisa dimanipulasi dalam melanggengkan kekuasaannya. Di sini saya merasa NKRI saat ini telah diambang kehancuran seiring dengan Pak Lurah yang telah membangun keluarga berencana dan membangun KKN yang secara terstruktur, sistematis dan masif. Dan bila apa yang saya takutkan ini benar terjadi, NKRI mungkin saja ke depan hanya akan tinggal sejarah. Dan semuanya bermula dari satu orang yang kemudian melibatkan keluarganya.